Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi di tahun yang baru. Kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Allah Immanuel yang menyertai hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari di tahun yang baru ini. Karena bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih kami boleh ada di tahun yang baru. Kami boleh bersama-sama memasuki di dalam pimpinan tuntunanmu, di dalam penyertaanmu. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, menaikkan pujian, penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat kamu. Di hidupku. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
tak sanggup dimata di dalamku, tak sanggup cemas dapat hidupku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatan. Sekali mereka katakan nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu hidupku. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau yang beserta kami. Ada Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama kami, menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami, memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami memuliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji,
kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Penolong yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang mulia. Kami sembah, kami puji. Kami muliakan nama-Mu, ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Kami menyembah, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya,
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur. Sebab itu yang kami perlu dalam hidup kami. Yang terutama dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang ajaib. Haleluya. 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 Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sungguh penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, ya, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ini doa kami, ini permohonan kami, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, ya, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah
kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu. Amin, amin, haleluya. Anugerahmu, semua karyamu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh hanya karena anugerahmu, hanya karena kasih dan sayangmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Di dalam penyertaan-Mu yang tak terbatas dan takkan pernah berhenti dalam hidup kami. Itu yang kami syukuri, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Kami ada di tahun yang baru, dan kami percaya ini tahun yang terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau yang selalu ada bersama kami. Dan biarlah semakin hari, semakin tahun, kami boleh semakin mengasihi Engkau. Semakin bertumbuh di dalam mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi selamat tahun baru. Kita bersyukur kita memasuki tahun 2024 di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita percaya sebagaimana kita bisa melewati tahun 2023 dengan berbagai macam hal yang kita alami. Dan kita bersyukur karena kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus mendapati kita untuk mengasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, ini sebuah kisah yang saya percaya tidak asing lagi bagi kita, yaitu tentang Nabi Elia di zaman Raja Ahab, seorang raja yang berlaku jahat, sehingga ada banyak perkara yang terjadi, dan hal yang
paling fenomenal kalau boleh dibilang. Akhirnya Tuhan memberikan ganjaran karena kejahatan dari Ahab, khususnya yang disupport oleh istrinya yaitu Isabel, dengan apa yang Elia lakukan, yaitu tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Nah, tapi satu hal yang kita syukuri dari perikop yang pertama ini, bagaimana kita melihat pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah keadaan yang susah, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana kita melihat akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia ke tepi sungai Kerit. Jadi kata kuncinya adalah tetap taat kepada firman Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita mau belajar pagi hari ini adalah tetap taat pada firman Tuhan. Sesulit apapun situasi, kondisi yang sedang kita alami, tapi percayalah ketika kita tetap taat kepada firman Tuhan, maka ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang akan kita alami. Sesuatu yang sangat-sangat fenomenal, sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk di akal, bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia di dalam perikop yang kita baca, yaitu Tuhan mengirim burung gagak. Nah, memang ternyata di daerah Israel sana itu banyak burung gagak, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, waktu Tuhan izinkan saya ke Israel, di satu daerah, ada begitu banyak burung gagak, sama seperti kalau burung merpati, kalau mungkin Bapak Ibu melihat di kota Paris, walaupun cuma lihatnya di YouTube, memang begitu banyak populasinya. Nah, tapi bukan hal itu yang ingin saya sampaikan. Kan kita tahu burung gagak itu makanannya daging. Tetapi hebatnya setiap pagi dan setiap sore, burung-burung gagak itu memberi roti dan daging kepadanya. Satu hal yang sekali lagi berlawanan dengan logika, dengan hukum alam. Bagaimana mungkin seekor burung di tengah-tengah masa yang sulit, tentu ketika terjadi kesulitan menemukan bahan makanan di dunia manusia, maka tentulah itu juga berimbas kepada dunia hewan tentunya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana sekali lagi pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa memberi Elia makan melalui burung-burung gagak yang tentu bergantian pagi dan petang datang membawa roti dan daging. Di dalam perjalanan hidup kami, ya kami seringkali mengistilahkan burung gagak itu orang-orang yang bukan anak Tuhan, orang-orang yang tidak pernah terduga, yang tiba-tiba bisa datang memberikan apa yang kami perlu pada waktunya. Dan berkali-kali kami juga mengalami pemeliharaan Tuhan lewat burung gagak istilah kami. Di sepanjang 25 tahun pernikahan kami, di sepanjang 30 tahun pelayanan saya. Nah, sampai hari ini pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Nah, nanti di minggu kedua mungkin saya akan sampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kalaupun kita disuruh menilai perjalanan hidup kita, biasanya kan dengan 5 tolok ukur, yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, sangat kurang. Kita bisa memonten poin yang sangat baik, bahwa sepanjang perjalanan hidup kita akan selalu memberi nilai bahwa hidup kita ini sangat baik.
tunggu kaset dan CD-nya Bapak Ibu. Nah, tapi itu yang kami alami seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Sampai hari ini kami mengalami hal-hal yang baik dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan doa kami di awal tahun ini bagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga mengalami hal-hal yang baik, menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan terkadang Bapak Ibu juga mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang nggak kepikir, nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, karena firman Tuhan juga berkata itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Maka di awal tadi saya katakan, saya berdoa supaya Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi itu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari kisah Nabi Elia di tepi sungai Kerit, yaitu poinnya adalah taat kepada firman Tuhan. Dalam situasi sulit apapun, teruslah belajar untuk taat pada firman Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, jangan mengandalkan logika kita sendiri, sehingga kita mulai mereka-rekakan apa yang harus kita lakukan, tapi belajarlah untuk terus taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Sehingga sama seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Begitu juga dengan hidup kita, ketika dalam kondisi sulit, jangan kita berusaha mereka-reka dengan pikiran dan logika kita. Tapi belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Artinya, kalaupun kita mau melakukan sesuatu, merancangkan sesuatu, jangan sampai hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena memang masa-masa yang sulit, masa-masa di mana kita seperti terjepit, respon otomatis manusiawi itu pasti akan berpikir untuk mencari jalan keluar. Tapi mari ketika kita ada di posisi dan dalam kondisi seperti itu, biarlah pikiran kita itu tetap ada di bawah pikiran Kristus, pikiran kita tetap dikendalikan oleh firman Tuhan, sehingga semua tindakan yang kita mau buat itu tetap selaras dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, kita lanjut kepada perikop yang kedua dengan judul perikop Elia dan janda di Sarfat, yang saya percaya ini juga sebuah kisah yang fenomenal yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan mungkin di sepanjang tahun 2023 dalam topik fokus kita kemurahan hati, ini ayat banyak kali dikupas. Saya baca bagi Bapak Ibu, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, jadi bukan berarti di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan atau masalah. Walaupun bagi kami berkali-kali kami sudah sampaikan bahwa kata masalah itu sudah kami hapus dalam memori hidup kami. Karena bagi kami, semua situasi yang terjadi itu hanyalah sebuah situasi yang Tuhan izinkan untuk kami dapat terus melihat perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Jadi, kalau ada orang istilah, kadang banyak orang susah untuk move on, karena sudah ada di dalam PW. Bapak Ibu tentu tahu apa itu PW, posisi wena. Gimana nggak PW Bapak Ibu seperti Nabi Elia, di saat semua orang mengalami kekurangan, di saat semua orang mengalami kesulitan, dia cuma duduk-duduk di tepi sungai Kerit, minum dari aliran sungai yang ada, pagi dikirimin roti dan daging, nanti sore dikirim lagi roti dan daging. Bukankah itu sudah posisi yang enak, Bapak Ibu? Nah,
Tapi ketika hal itu berjalan beberapa waktu, ayat yang ke-7 dengan jelas katakan kemudian sungai itu menjadi kering. Dan ini hal yang normal. Karena memang nggak turun hujan selama bertahun-tahun. Sungai pun akhirnya jadi kering. Nah, ayat 8 berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah, kembali Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, bahkan khususnya ketika kau menghadapi posisi nggak enak. Kadang kan ada begitu banyak orang ketika di dalam keadaan PW tadi, posisi wena, rasanya dengerin firman Tuhan itu enak banget. Tapi bagaimana, sekali lagi, coba kita cek hati kita, ketika kita di dalam posisi yang tidak enak menurut daging kita, ketika firman Tuhan itu datang pada kita. Apakah kita masih mau taat, Bapak Ibu? Karena berkali-kali saya menemukan ada begitu banyak orang Kristen yang menamakan dirinya orang percaya, ketika menghadapi situasi sulit, ketika menghadapi masalah, ketika datang, mereka yang cari nasihat firman Tuhan. Tapi ketika diberi nasihat firman Tuhan, mereka selalu ngomong gini, Bapak sih enak ngomong, Bapak sih nggak ngalamin. Nah, karena seringkali ada begitu banyak orang Kristen waktu dalam posisi baik-baik saja menurut daging, wah dengerin firman Tuhan, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi bagaimana ketika keadaanmu secara daging rasanya tidak baik-baik saja dan firman Tuhan datang kepadamu? Apakah sikap hati kita masih seperti kebanyakan orang yang saya katakan tadi? Kita menolak firman Tuhan. Kita menolak nasihat-nasihat firman Tuhan dengan kalimat-kalimat yang sudah sangat-sangat sering selama 30 tahun pelayanan saya. Kami dengar, yalah Bapak enak aja ngomong. Tuh, padahal kami ini cuma menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika hati sedang marah, firman Tuhan datang, sabar. Orang ngomong enak aja Bapak ngomong sabar. Bapak sih tidak ngerasain. Nah, seperti itu. Ketika dalam keadaan sulit, keuangan, nasihat firman Tuhan kami sampaikan, terus percaya, berharap, jangan khawatir. Enak aja Bapak ngomong, Bapak nggak ngalamin. Nah, tapi bagaimana dengan kita pagi hari ini? Sekali lagi seperti Nabi Elia. Ketika dia sudah ada di posisi wena tadi beberapa waktu, dan kemudian akhirnya muncul lagi situasi yang tidak enak, dan kemudian datanglah firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Ayat 9 katakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, ini yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita, yaitu ketika kita dengar firman Tuhan, taat, lakukan. Bicara tentang iman dengan bukti ketaatan, memang seringkali itu bertentangan dengan logika. Dan justru itulah problem terbesar banyak manusia, bahkan orang Kristen yang menamakan dirinya orang percaya, tapi lebih banyak memakai logika melawan imannya. Saya nggak tahu, coba Bapak Ibu renungkan lagi ayat-ayat firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu ada di posisi Elia, apakah Bapak Ibu akan menjadi orang yang seperti Elia taat pergi? Atau mulai berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, ngapainlah sibuk-sibuk tempat lain? Kenapa kau nggak buat mujizat aja sekalian, buat sungai Kerit ini tetap mengalir? Bukankah kau bisa membuat mujizat dengan mengirimkan aku roti dan daging lewat burung gagak? Maka perkara mengalirkan sungai Kerit ini adalah perkara mudah bagimu. Bukankah banyak orang Kristen ngatur Tuhan dengan cara seperti itu, Bapak Ibu? Walaupun beralasan pakai iman, mujizat terjadi.
sehingga ujung-ujungnya banyak kecewa. Makanya Bapak Ibu berkali-kali saya ingatkan, beda percaya dan berusaha untuk percaya. Karena kelihatannya orang yang berusaha untuk percaya itu lebih rohani, lebih sungguh-sungguh. Karena doanya lebih ngotot, karena dia mau ngatur Tuhan. Kan logika manusia sederhananya seperti itu kan. Kalau Tuhan bisa buat mujizat tadi, kirim burung gagak setiap pagi petang, memberi roti dan daging, kenapa nggak Tuhan buat mujizat aja sekalian sungai Kerit itu nggak kering-kering? Kan bisa. Kalau Bapak Ibu pernah baca kisah Gideon, kan Tuhan bisa buat hanya kain bulu domba itu aja yang basah, tempat sekitarnya kering. Terus Gideon minta besoknya bulu domba itu saja yang kering, tempat daerah sekitarnya basah oleh embun. Bukankah Tuhan bisa buat mujizat? Nah, seringkali orang Kristen kan maunya model seperti itu. Merasa dia punya iman yang besar. Padahal Tuhan mau kita ini punya iman yang benar. Kan saya pernah katakan iman yang besar itu bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah tetap bersyukur sekalipun gunungnya nggak pindah. Nah, mari hari ini kita belajar Bapak Ibu. Coba periksa hidup kita. Apakah kita selama ini menggunakan iman dalam tanda kutip. Berusaha percaya. Sehingga kita mengatur Tuhan. Dalam kondisi-kondisi sulit menurut kita, kita mau atur Tuhan dengan kalimat-kalimat doa kita yang waduh sepertinya spektakuler, seakan-akan kita lebih hebat dari Tuhan. Karena di posisi seperti ini ada banyak orang Kristen saya temukan, mereka akan berdoa supaya Tuhan buat mujizat, sekalian aja sungainya itu mengalir terus. Jadi dia tetap ada di posisi wena. Karena banyak orang Kristen kan maunya di posisi wena. Memang kesalahan fatal di awal dia percaya Yesus kadang. Karena sekali lagi berkali-kali saya ingatkan, injili orang yang belum kenal Tuhan itu dengan Injil yang benar. Bahwa semua manusia berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, tapi Yesus mengasihi manusia mati, mencurahkan darahnya, bangkit, dan naik ke surga. Tapi kan banyak orang Kristen nginjilin orang yang nggak percaya paling gampang. Percaya Yesus, kamu sembuh. Percaya Yesus, kamu diberkati. Hanya hal-hal materi yang ditonjolkan. Sehingga ketika dengan berjalannya waktu, imannya hanya bergantung pada hal-hal materi. Tapi hari ini kita belajar. Elia, sekali lagi kata kuncinya, taat kepada firman Tuhan. Elia tidak berbantah-bantahan dengan sok-sok rohani untuk minta sungai Kerit itu tetap mengalir, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan dia harus pergi ke Sarfat, dan perginya hanya kepada seorang janda. Dan Elia tahu semua manusia pada waktu itu sedang mengalami kesusahan. Karena paceklik, karena kemarau panjang, karena nggak hujan. Sekali lagi, kenapa sih Tuhan tanggung-tanggung? Tapi sekali lagi kata kuncinya, yuk belajar taat saja kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan akhirnya Elia sampai ke daerah Sarfat dan ketemu seorang janda, dan dia minta minta air. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Minta air saja itu sudah hal yang sulit pada waktu itu. Karena ingat sekali lagi Bapak Ibu, itu masa kemarau panjang. Air itu bisa lebih berharga dari emas. Untuk apa punya emas banyak kalau nggak punya air di musim kemarau? Tapi ketika Elia minta air, perempuan yang murah hati ini, dia beranjak untuk mengambil air. Belum sempat dia beranjak jauh, Nabi Elia ngomong, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, barulah wanita ini ngomong terus terang keadaannya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya,
dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, maksudnya Elia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi kata kuncinya sekali lagi adalah taat kepada firman Tuhan. Enggak berbantah-bantahan dengan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau engkau mau menikmati pemeliharaan Tuhan, sekali lagi jangan pernah berbantah-bantahan dengan firman Tuhan. Dengan logikamu, dengan analisamu, dengan pikiranmu yang sangat terbatas, yang memang kelihatannya sepertinya baik, pintar, hebat. Tapi sekali lagi, kata kuncinya adalah belajarlah taat pada firman Tuhan. Ketika wanita ini mendengar apa yang Elia sampaikan, dan itu adalah firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan ini dengan jelas katakan tidak ada satupun perbantahan. Walaupun logika wanita ini juga jalan. Dia katakan kami nggak punya roti kecuali tepung dan minyak yang sedikit. Habis ini kami buat, kami makan, mati, selesai. Tapi ketika firman Tuhan datang melalui Nabi Elia, buat, dia taat. Jadi sekali lagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, yuk ketaatan kita harus meningkat. Sepanjang tahun 2024, biarlah kasih kita bertambah. Karena saya mau katakan, bukti kasih kita kepada Tuhan itu cuma satu, ketaatan kita Bapak Ibu. Bukti kepercayaan kita kepada Tuhan itu cuma satu, ketaatan kita akan firman Tuhan. Bohong kalau ada orang ngomong dia percaya kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tapi dia nggak taat pada firman Tuhan. Itu bohong besar bagi saya. Karena satu-satunya bukti kita mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan adalah taat apa kata firman Tuhan. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakku itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke atas kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Setelah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkan kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya, kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Satu hal yang kita belajar Bapak Ibu, kalau kita ngomong kita orang percaya, harusnya jangan nunggu mujizat baru berkata, sekarang aku tahu. Harusnya kita sudah jauh lebih hebat daripada perempuan di Sarfat ini, janda di Sarfat ini. Karena berkali-kali saya katakan kita ini orang yang paling luar biasa mendapat kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan sudah lengkap di tangan kita Bapak Ibu. Bagian kita ini cuma baca, renungkan, yang baik kita ikutin, yang nggak baik jadi peringatan untuk nggak dilakukan. Udah sesimpel itulah kekristenan menurut saya. Walaupun saya tahu iblis akan menipu kita, berusaha menipu kita untuk kita nggak taat. Tapi kata kunci di awal tahun ini, yuk taat pada firman Tuhan. Apa yang kau dengar hari ini dari firman Tuhan? Jangan keraskan hatimu. Setiap saat, setiap waktu saya percaya Tuhan ngomong dengan kita. Tuhan memberikan arahan. Tapi kembali bukan dari sisi Tuhan yang salah. Mari perbaiki dari sisi kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan.
Ini bukan hanya soal makan minum ya Bapak Ibu ya. Ada begitu banyak hal tentang kejujuran, tentang pengampunan, tentang kemurahan. Pokoknya intinya seluruh firman Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan datang padamu hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau kau ingin menikmati pemeliharaan Tuhan, sekali lagi taat saja Bapak Ibu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Dan saya mendorong untuk Bapak Ibu membaca ulang berkali-kali firman Tuhan hari ini. Renungkan, terus dapat apa? Taat dan lakukan Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita tutup dalam doa kita di pagi hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih buat awal tahun 2024 ya Tuhan. Kami percaya kami terus dipelihara oleh Tuhan ya Tuhan. Kami mau berjalan di tahun 2024 bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dengan selalu taat kepada Engkau ya Bapa. Kami akan terus melihat perkara-perkara ajaib yang ada di hadapan kami ya Tuhan. Karena kami taat kepada Engkau, kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan di pagi hari ini juga kami terus diingatkan kalau kami harus senantiasa bersyukur ya Bapa dalam segala keadaan ya Tuhan. Karena itu adalah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau selalu hidup dalam respon yang benar sepanjang tahun 2024 ini ya Tuhan. Kami juga mau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini semua Tuhan. Biarlah di tahun 2024 ini Tuhan, Tuhan terus memberkati setiap kami, baik keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami juga ya Tuhan. Bahkan juga orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka kehidupan yang penuh damai sejahtera-Mu, penuh sukacita-Mu, dan penuh berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri dan keluarga. Tuhan terus memperbesar kapasitasnya ya Tuhan. Dan juga biarlah melalui keluarga Pak Heri juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Pak. Terima kasih Tuhan buat setiap kami sangat bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah melalui hidup setiap kami juga Tuhan, kami mau memperkenalkan Engkau ya Tuhan, sampai ke setiap bangsa-bangsa, sampai ke setiap orang-orang yang kami kenal ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang ada di dunia ini yang menciptakan langit dan bumi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus membawa damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberikan perekonomian yang terbaik dan juga keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapak. Dan juga dimanapun kami tinggal Tuhan, Tuhan juga berkati ya Bapak. Dari pemerintahan di pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Presiden kami Pak Joko Widodo Tuhan, terus Tuhan berkati, Tuhan pakai Tuhan untuk membangun bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhiri silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu di awal tahun ini bagi kami. Biarlah Kau dapat di hati kami mengasihi-Mu, dan bukti kami mengasihi-Mu adalah kami taat kepada setiap firman-Mu. Sehingga kami menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna di sepanjang tahun 2024 ini.
bahkan di sepanjang umur hidup kami. Bahkan khususnya kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekarang. Mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you Pak Heri. Oke. Atas firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya Pak. Pamit dulu semuanya. Oke. Sampai ketemu besok. Ya.